Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Eki Bangun. Di kesempatan kali ini saya Beat Echo, Beat Echo K44. Ini motor servis CVT Comstir shock. Untuk shock bagiannya sendiri ini bawa Ashok sendiri, bawa Ashok. Dia beli di bengkel resmi atau beres, dibeli di beres. Kodenya nih 2 biji. Nah itu dia bawa sendiri. Ini katanya beli di Ahas. Di saat saya lihat notanya, nota pembeliannya, jujur saya kaget. Harganya ngeri, Untuk harga pipa shocknya tuh, untuk harga pipa shocknya kita bisa lihat ke bagian atas tuh. Satu bijinya harganya 864 tuh. Ini hanya asnya saja, satu biji. 2 biji nih 1.555.200, karena di sini ada diskon, ada atau potongan tuh 86.400. Untuk seal shocknya ini udah satu set sama seal debu 45.000, 2 biji 90 atau 2 set 90 kanan kiri. Jujur saya kaget dengan harga part yang orinya, Saya penasaran, saya cek di Honda Cengkareng. Biasa di online kita cek di Honda Cengkareng, ternyata bener harganya emang segitu. Harganya emang 864 kalau kita lihat di Honda Cengkareng. Mantap lah pokoknya. Oke, coba kita lanjut pasang aja lah. Kita bongkar dulu, kita kerjain shocknya dulu. Kalau yang lain gampang nanti nyusul, kecuali Comstir ya mungkin mumpung kita bongkar bagian depan sekalian. Kita lanjut lagi videonya. Sesudah shockbreaker sama Comstir kita bongkar. Ternyata untuk Ashok ya memang udah sekret, tapi masih sekret rambut. Kalau yang satu nih cuma untuk di bagian dalam. Nah itu di bagian dalamnya itu ringnya tuh, ring sulingan itu udah nggak ada sebelah, udah patah tuh. Tapi di sini pas kita buka ini nggak ada patahannya. Nih kita perhatikan ke yang satunya. Nah itu untuk ring sulingan ini kan bulat sempurna, sementara untuk yang ini hanya setengah tuh. Oke. Terus untuk as yang satunya ini sekretnya ya sekret seperti ini tuh. Yo udah kenal, boleh katakan tuh kromnya udah mulai terkelupas. Untuk per ini masih bagus, sulingan juga masih bersih, itu masih bagus, nggak berkarat. Sementara untuk Comstir, ini tadi Comstir pas sebelum saya bongkar, saya cek nih Comstirnya oblak. Jadi di saat kita gerakan segitiga atau Ashok breaker depan belakang, ini kerasa banget oblak. Tapi begitu kita bongkar, ternyata di sini kondisi Comstir ini masih bagus, masih mulus. Jadi di sini untuk Comstir nggak kita ganti. Kita bisa perhatikan ke yang bagian atasnya ini juga, ini masih mulus, masih bagus. Terus untuk yang bagian atasnya ini juga masih bagus. Terus yang ada di sini, nah ini juga masih bagus mangkokannya. Oke. Jadi untuk Comstir ini nggak kita ganti, paling nanti kita setting ulang. Itulah kenapa di saat ada orang yang datang ke sini minta ganti Comstir, kadang saya ngomongnya mending dibongkar dulu daripada langsung ganti. Karena saya sering nemuin
yo komstir oblak, tapi begitu dibongkar ya ternyata masih bagus, yo nggak kita ganti, paling kita setting ulang. Terus untuk mur mahkotanya ini mungkin ya pernah dikencengin. Ini ada bekas apa ketrokan tuh, tapi yang nggak terlalu parah ya, tuh ini sampai tuh sampai dekok, gampang, nanti tinggal kita rapikan menggunakan gerinda. Di sini untuk pengerjaan komstir nih kita gunakan spesialis tool. Oke, mungkin itu kita mau lanjut buat ngebersihin shock breakernya dulu, baru nanti kita rakit. Kita skip lagi videonya, kita lanjut lagi. Sesudah semuanya kita bersihkan nih, tinggal kita rakit. Untuk model shock breaker beat K44 atau beat Echo, ini memang untuk modelnya ini beda dengan motor-motor Honda yang lain kayak beat FI atau beat Karbu, Vario. Untuk yang beat Echo nih, penguncinya dia modelnya drat seperti ini tuh. Saya juga kurang tahu nih kenapa generasi ini yang satu asoknya modelnya beda sendiri. Untuk pemasangan seal shock, di sini saya biasanya gunakan tracker nih, tracker magnet. Terus untuk komstir udah saya pasang tuh pelornya. Untuk jumlah pelor yang ada di bagian bawah ini ada 29 biji. Ini ada 29 biji. Terus untuk di bagian atas untuk di bagian atas, nah ini di bagian atas ini jumlah pelor di sini ada 23 biji. Mumpung sekalian kita bongkar komstir, untuk di motor Honda sekalian kita cek nih. Nah itu kunci kontak, kita bisa lihat sendiri. Mumpung kita bongkar, yuk kita kencengin sekalian, karena kita tahu sendiri kalau untuk kunci kontak di motor Honda ini bautnya, nah itu bautnya dari bagian dalam. Jadi mumpung kita bongkar komstir, yuk sekalian kita kencengin. Oke, mungkin itu kita mau lanjut dulu buat pemasangan. Videonya kita lanjut nanti sudah semuanya terpasang. Sesudah semuanya kita pasang, ini tadi udah sempet kita cobain nih, shock breakernya lumayan empuk. Terus untuk komstir ini walaupun tanpa penggantian, ini komstir normal. Di saat kita rem depan nggak ada suara cekluk, tapi di saat buat belok kanan kiri juga ini normal, enak, nggak ada ngebanting atau ngegeol. Jadi nggak semuanya komstir oblak itu komstirnya yang kena. Oke, sekarang kita bisa perhatikan ke sini untuk hasil shock breakernya. Udah, untuk hasilnya itu tadi sudah sempet tak cobain. Terus untuk yang lainnya ini karena remnya ini ternyata master remnya ini udah mulai seret, jadi di saat kita tekan handle rem ini master baliknya rada telat nih, jadi di sini diganti sekalian. Untuk pengerjaan yang lain, ganti oli, servis CVT, servis TB, ampas ganda, tuh kita
ganti sama karet leader. Nah itu oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa support channel Lagi Bangun. Apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan di share. Untuk pengencangan komstir nih, di sini kita bantu menggunakan Loctite. Di sini bertujuan agar mur komstir ini nggak mudah ngencengin sendiri atau ngendorin sendiri. Intinya nggak mudah gerak dengan sendirinya, karena yo namanya setang pasti kita belok kanan kiri otomatis lama kelamaan yo drat bakal ngencengin sendiri atau ngendorin sendiri. Makanya di sini kita ganti kita bantu menggunakan Loctite buat meminimalisir. Oke, mungkin itu dulu, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.